Isi dokter. Selamat pagi Pak. Pagi Silakan dokter. duduk Pak. Makasih dokter. Ya Pak, sebelumnya perkenalkan saya akan Murad, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya mengetahui identitas Bapak terlebih dahulu nih. Bapak atas nama siapa? Denny, Denny. Usia Bapak berapa? 27 tahun. Dan hanya alami Bapak di mana? Jalan Baik, untuk status Bapak sudah menikah? belum. Baik, selanjutnya pekerjaan Bapak apa ya? Jualan minuman. Dalam minuman pagi. Baik Bapak, selanjutnya saya akan menanyakan terkait dengan teman Bapak. Di sini Bapak tenang saja. Setiap informasi Bapak berikan akan saya jaga rahasianya Bapak ini. Baik Bapak, jika saya boleh tahu teman Bapak kemari apa ya? Saya mengalami nyeri pada saat berhenti Pak. Nyeri Pak ini. Yang boleh tahu sejak kapan itu nyerinya Pak? Hari yang lalu. 2 kali. Baik Bapak, apakah ada keluhan lain selain nyeri Bapak? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian apakah sebelumnya Bapak pernah merasakan keluhan yang sama? Belum pernah. Belum pernah kami. Apakah Bapak pernah memiliki riwayat penyakit kelamin sebelumnya Bapak? Belum. Tidak juga. Baik Bapak, untuk mengetahui lebih pasti penyebab dari keluhan Bapak itu, saya akan melakukan beberapa pemeriksaan, yaitu pemeriksaan yang meliputi pemeriksaan penis dan juga pemeriksaan skrotum pagi. Baik, untuk pemeriksaan ini saya mohon Bapak untuk mengosongkan kantong kencing Bapak dan juga membuka pakaian bawah Bapak pagi. Apakah Bapak bersedia? Oke, bersedia. Ya Pak, silakan menuju ke toilet pagi. Ini. Dan saya akan melakukan tindakan terlebih dahulu. Ya Pak, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu inspeksi pada daerah penis Bapak. Dimana pemeriksaan inspeksi ini untuk melihat keadaan dari penis Bapak panggil. Ya Pak, saya langsung saja saya mulai. Nah Bapak, setelah melakukan inspeksi pada daerah penis Bapak, di sini saya tidak menemukan adanya tanda-tanda peradangan, kemudian tidak ada tanda warna merah dan perubahan warna. Kemudian di sini juga saya tidak melihat adanya kelainan bawah seperti epispagia dan hipospagia. Kemudian juga di sini saya tidak menemukan adanya bercak putih Pak G. Dan kemudian saya lanjut ke pemeriksaan yang selanjutnya, itu pemeriksaan palpasi. Mana pemeriksaan palpasi ini saya kan untuk mengetahui, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian dorsal dan ventral untuk mengetahui yang bagian dorsal untuk mengetahui apakah terdapat bagian keras, kemudian yang bagian ventral apakah terdapat penyempitan uretra angin. Ya, langsung saja saya mulai. Kemudian di sini saya mohon Bapak untuk mengatakan jika terdapat bagian yang nyeri Pak. Langsung saja saya mulai. Apakah terasa nyeri Bapak? Tidak. Apakah terasa nyeri Bapak? Tidak. Apakah terasa nyeri Bapak? Tidak. Baik Bapak. Kita lanjut ke yang bagian ventral Pak. Apakah terasa nyeri Bapak? Sedikit, Dok. Baik. Apakah terasa nyeri Bapak? Nggih, Dok. Baik Bapak. Setelah melakukan tindakan palpasi pada bagian dorsal, di sini saya tidak menemukan adanya bagian yang keras Pak. Namun jika ditemukan adanya bagian yang keras, di sini bisa menandakan adanya vena thrombosis, karsinoma, dan juga pironidisis. Dan bagian yang ventral di sini Bapak merasakan adanya sedikit nyeri Pak, di mana jika ada nyeri di sini bisa menandakan bahwa itu bisa terjadi penyempitan uretra. Di mana jika terjadi penyempitan uretra di sini bisa menandakan adanya penyempitan uretra di sini bisa menandakan adanya karsinoma uretra dan juga ekstra pasasi uretra, ekstra pasasi urin. Ya Pak, untuk palpasi selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian gland penisnya Pak. Ya Pak, permisi. Ya Pak, setelah melakukan palpasi pada bagian gland penis, di sini saya tidak melihat adanya nanah
ataupun sekret yang keluar dari bagian uretra Bapak. Ya Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang kedua, yaitu pemeriksaan pada bagian skrotumnya, di mana saya akan menggunakan beberapa metode, yaitu inspeksi dan palpasi, kemudian ditambah dengan transiluminasi panggil dengan menggunakan penlight. Yang pertama saya akan menggunakan metode inspeksi, yaitu dengan melihat skrotum Bapak. Baik. Bapak, setelah melakukan inspeksi di sini saya tidak menemukan adanya lesi maupun massa dan juga perubahan warna, Bang. Kemudian untuk letaknya, di mana yang skrotum bagian kiri letaknya lebih rendah daripada yang kanan. Kemudian untuk bentuknya tuh ini oval, Bang. Kemudian selanjutnya letaknya juga udah. Kemudian ukurannya juga kurang lebih yang bagian skrotum kiri dan kanannya sama, Bang. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dengan metode palpasi, di mana saya akan melakukan sedikit penangkatan pada daerah skrotum Bapak, Bang. Bapak, permisi, Bang. Baik, Bapak. Setelah saya melakukan palpasi di sini, saya temukan bahwa skrotum Bapak ini teksturnya kenyal, Bang, dan tidak kaku. Dimana jika kemudian tidak terdapat, kemudian ini tidak kaku. Baik, selanjutnya tidak ada UDT, Bang, atau undescended testis, di mana testis itu tidak mau turun, Bang. Kemudian, baik, saya lanjut ke pemeriksaan yang selanjutnya, yaitu pemeriksaan dengan transiluminasi, di mana saya akan menggunakan penlight, Bang. Baik, Bapak, saya pemeriksa, Bang. Ya Bapak, setelah melakukan pemeriksaan dengan metode transiluminasi, di sini sinar dari penlightnya tembus, Bang, di mana ini menandakan bahwa tidak terdapat cairan seros pada skrotum Bapak. Ya Bapak, untuk pemeriksaannya sudah selesai. Saya mohon Bapak untuk mengenakan kembali pakaian dalamnya, Bang, dan menuju ke meja pemeriksaan. Ya Bapak, saya izin menyampaikan kesimpulannya, Bang. Ini Bapak atas nama Denny, 27 tahun. Di sini alamatnya di Gajah Mada, Bang. Kemudian Bapak belum menikah, dan Bapak di sini bekerja sebagai penjual minuman, Bang. Bapak di sini datang dengan keluhan nyeri sejak 2 hari yang lalu, di mana Bapak belum pernah mengalami hal yang serupa sebelumnya, Bang. Bapak setelah melakukan pemeriksaan dengan metode inspeksi yang pertama, di sini ditemukan normal, Bang, dan palpasi, di mana yang palpasi di sini agak sedikit berbeda. Dimana yang dorsalnya normal, namun yang bagian vertikal, bagian ventralnya Bapak sedikit merasakan nyeri, Bang. Dimana ini bisa menandakan bahwa Bapak mengalami penyempitan uretra. Dimana pada penyempitan uretra ini bisa menandakan adanya karsinoma uretra atau ekstravasasi urin. Ya Pak, kemudian yang pada pemeriksaan skrotum dengan 3 metode, yaitu inspeksi, palpasi, dan transiluminasi, saya temukan bahwa ketiganya normal, Bang. Ya Bapak, di sini berdasarkan keluhan pemeriksaan tadi, saya menduga sementara bahwa terjadi penyempitan uretra, Bang. Untuk memastikan lebih lanjut, di sini saya sarankan Bapak untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut pada dokter spesialis kulit dan kelamin. Ya Bapak, kemudian saran dari saya di sini Bapak harus mulai menerapkan pola hidup sehat, Bang. Misalnya seperti rajin berolahraga. Terus di sini saya sarankan Bapak untuk mulai rutin meminum air putih untuk membersihkan saluran kencing Bapak, supaya tidak ada hal benda-benda lagi yang tersebar di saluran kencing Bapak, Bang. Sekian dari saya. Apakah Bapak ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Tidak. Bapak, terima kasih sebelumnya atas kerjasamanya, Pak. Semoga sehat selalu. Terima kasih.